Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat wanita Muslim datang bulan, maka ada sejumlah ketentuan terkait ibadah yang dilakukan sehari-hari. Sebagai contoh, mereka tidak diperbolehkan untuk sholat dan puasa. Selain itu, ada juga perkara-perkara lainnya yang diharamkan bagi wanita Muslim ketika haid. Haid merupakan peristiwa biologis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai penanda bahwa organ reproduksi wanita sehat dan berfungsi. Seperti dijelaskan oleh Sayyid Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Segaf melalui kitab Haid, Nifas dan Isti'azah. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel Azkia TV. Nyalakan juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan jika upload video baru di channel ini. Dan jangan lupa support channel ini guys dengan klik like, share, and comment biar lebih semangat bikin kontennya. Terkait perkara yang diharamkan wanita Muslim ketika haid, tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan inilah 8 perkara yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang pertama, mandi wajib atau wudhu. Mandi wajib memang diisyaratkan ketika wanita selesai masa haid dan nifas. Namun, apabila masih dalam keadaan datang bulan, maka haram hukumnya melakukan toharoh untuk haid dan nifasnya. Yang kedua, sholat. Haram atau dilarangnya sholat bagi wanita haid dan nifas merujuk pada hadis Fatimah binti Abi Hubayshi yang berbunyi, apabila engkau didatangi haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Yang ketiga, puasa. Wanita haid dan nifas dilarang berpuasa sebab kedua hal itu menghalangi sahnya puasa. Meski demikian, wanita Muslim tetap wajib mengganti puasanya setelah masa haid dan nifasnya selesai. Yang keempat, tawaf. Pelarangan tawaf bagi wanita haid didasarkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi, apabila kamu didatangi haid, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, tetapi kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali setelah kamu bersuci. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Aisyah. Yang kelima, membaca, memegang, dan membawa Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79 yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Walau begitu, ulama Syafi'i membuat pengecualian jika ada kekhawatiran Al-Quran akan tenggelam, terbakar, terkena najis, atau jatuh ke tangan orang kafir. Jika hal ini terjadi, maka wanita dalam keadaan haid dan nifas wajib membawa Al-Quran tersebut. Yang keenam, masuk, duduk, dan itikaf di dalam masjid. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak menghalalkan bagi orang haid atau junub memasuki masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Namun ulama Syafi'i dan Hambali memperbolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Hukum mengotori masjid dengan najis atau sejenisnya adalah haram. Yang ketujuh,
bersetubuh meski dengan penghalang. Larangan ini mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan yang terakhir, talak. Dalam surat At-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." Dan itulah informasi tentang larangan saat haid menurut Islam. Semoga bermanfaat dan dipatuhi supaya fase haid dapat berjalan lancar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.